Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Pagi ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran Ibu ya. Sebaiknya sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang kita absen dulu ya sebelum kita belajar. Ada yang nggak masuk hari ini? Enggak apa, Bu. Siapa yang nggak masuk? Dafa. Dafa kemana? Sakit. Sakit ya. Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. 2 hari ya. Nanti kalau sudah lebih 2 hari kalian jenguk ya. Baik. Jadi bareng-bareng kamu berkelompok apa sama ketua kelas ya. Sudah? Baik ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar materi IPS yaitu ilmu pengetahuan sosial ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita akan memulai yaitu tentang aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. Jadi manusia itu banyak kebutuhannya ya. Dari lahir sampai besar sampai tua ya. Kebutuhan dari kecil sampai dewasa itu sudah pastinya sudah berbeda-beda. Ada sama nggak kira-kira? Enggak kan? Kebutuhan anak kecil sama orang dewasa? Enggak. Jadi untuk materi ini kita replay dulu. Yang minggu kemarin kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Ayo ibu tanya, siapa yang masih ingat pengertian interaksi sosial? Ayo, siapa? Tunjuk tangan yang bisa. Iya, siapa? Catherine. Interaksi sosial Ah. adalah hubungan individu antar individu, Iya. individu antar kelompok. Terus, ada lagi yang mau melengkapi? Iya, si Dino, silakan. Kelompok antar kelompok ada lagi yang mau menambahkan? Iya, betul, pintar. Terima kasih ya, tepuk tangan yang sudah menjawabnya ya. Jadi, interaksi sosial itu hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dengan adanya aksi dan reaksi. Ya, kemarin sudah kita pelajari contohnya. Ada nggak kira-kira kaitannya yang pelajaran kemarin yang kita sudah pelajari dengan sekarang yang mau kita pelajari? Ada nggak kaitannya? Ada ya. Jadi kaitannya interaksi sosial dengan memenuhi kebutuhan ini. Kalau kita mau makan, apa hubungan kamu dengan siapa kira-kira? Kalau lapar? Ya, dengan pedagang ya. Jadi dengan pedagang, kalau di tempat pedagang kaliannya diam aja apa berbicara? Ya, jadi berbicara. Jadi kalau mau beli sesuatu itu kan pasti ngomong kan? Jadi berhubungan atau interaksi dengan pedagang makanan seperti pedagang sate, ya kan? Pedagang bakso, nasi goreng. Nah, jadi kita manfaat kita mempelajari ini supaya kita tuh tahu ya apa yang kita butuhkan dan orang lain butuhkan ya. Kalian pernah merasa lapar? Pernah. Merasa haus? Pernah. Kesepian? Pernah. Nah, berarti tubuh perasaan-perasaan itu tubuh kalian tuh butuh sesuatu. Nah, jadi sebelum ini Ibu kasih video motivasi dulu ya. Kali ini saya akan memberikan sebuah motivasi bagi adik-adik saya yang mungkin sekarang masih berpendidikan, ya, masih menjadi seorang pelajar, masih menjadi seorang siswa. Ya, saya akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Ya, saya bilang kalian adalah orang
kalian adalah orang yang beruntung. Kalian bisa sekolah, ya, kemudian kalian bisa minta uang jajan kepada orang tua, itu merupakan sebuah keberuntungan bagi diri Anda. Ya, karena kalau kita berbicara masalah kekurangan orang, di luar sana lihat. Ya, kalau kalian keluar ke kota-kota, banyak itu anak-anak yang minta orang, jadi berus. Ya. Mungkin mereka mengatakan dalam hati, bu, sekolahkan saya, Pak. Sekolahkan saya, tapi orang tuanya bilang apa? Nah, mohon maaf, kamu nggak punya uang untuk menyekolahkan. Yang pertama kita bisa membedakan antara kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, setelah kita pembelajaran, diharapkan peserta didik itu mampu membedakan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ya. Yang kedua itu menganalisis tentang kebutuhan manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi ini manfaat kita nanti mempelajari materi hari ini ya. Nah, sekarang kita kasih pertanyaan ya. Apakah kalian sering membeli makan? Sering. Untuk apa itu beli makan kira-kira? Memenuhi kebutuhan. Ya, memenuhi kebutuhan. Kebutuhan, kalau kalian tidak memenuhi kebutuhan ini, kira-kira ada nggak pengaruhnya bagi kehidupan kalian? Ada. Ada. Apa? Merasa lapar. Apa? Setelah itu kesehatan. Itu ada lagi yang kedua. Apakah kalian sering berolahraga? Sering. Nah, kira-kira itu kebutuhan apa itu yang di itu? Jasmani. Termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan sesudah kebutuhan makan, yaitu kebutuhan pokok, ya kan? Yang ketiga, apakah kalian sering berkreasi? Sering, ya. Jadi itu rekreasi itu merupakan kebutuhan rohani, kenyamanan, perasaan senang. Nah, itu membuat kita selalu sehat. Kalau rohaninya sehat, jasmaninya sehat, alhamdulillah nanti kita hidupnya juga sehat. Baik, sekarang kalian buka bukunya, buku paket halaman 43 ya. Silakan kalian perhatikan materinya. Itu ada kebutuhan manusia ya. Kira-kira ada yang tahu nggak pengertian dari kebutuhan? Iya, Sizia, apa? Kebutuhan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan itu diambil dari kalimat utuh. Iya. Yang artinya suatu kebutuhan yang menuntut adanya pemenuhan. Iya. Yang lain bisa menambahkan apa kebutuhan? Iya, si Kais. Ayo, Kais. Kebutuhan adalah keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Jika barang itu tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Iya, betul ya jawaban si Zia sama si Kais betul. Kita beri aplaus. Ya. Jadi itu pengertian dari kebutuhan ya. Nah, ini kebutuhan ya. Kebutuhan di sini adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas karena tidak sesuai kodratnya bahwa manusia itu tidak merasa puas. Jadi manusia itu tidak merasa puas, sudah punya ini pengen itu, ya kan? Enggak kak? Kamu kayak gitu gak kira-kira? Sudah punya handphone, pengen yang handphone yang terbaru lagi, ya pengen yang iPhone yang terang, yang bagus ya. Sudah punya sepeda, pengen apa lagi? Motor ya. Jadi itulah kodratnya manusia ya. Manusia tidak akan pernah puas ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini jenis-jenis kebutuhan itu menurut intensitasnya. Yang pertama itu ada kebutuhan primer ya. Kebutuhan yang utama dan tidak dapat ditinggalkan. Contohnya tadi seperti makan ya kan? Yang pertama tadi kan ibu nanya kebutuhan makan. Terus yang kedua itu tempat tinggal. Yang ketiga itu pakaian. Itu yang pokok yang harus dipenuhi. Yang kedua itu ada kebutuhan sekunder ya. Kebutuhan pelengkap untuk meningkatkan kenyamanan. Jadi setelah primer tercukupi maka akan sekunder ya. Yang ketiga, ya contoh dari sekunder, kita sudah memiliki tempat tinggal maka diisi dengan meja dan kipas angin. Jadi sekunder itu contoh-contohnya peralatan rumah tangga. Kira-kira kalau misalkan kebutuhan pelengkap itu tidak dilengkapi, kira-kira mempengaruhi hidup kamu nggak? Tidak ya. Ya, jadi itulah yang dinamakan dengan kebutuhan sekunder. Yang ketiga itu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah sebagai pemberi kepuasan. Contohnya mobil mewah, perhiasan
berlibur di luar negeri. Nah, itu namanya kebutuhan tersier. Jadi itu jenis-jenis kebutuhan, paham ya? Ya. Kita lanjut lagi. Nah, kebutuhan tadi menurut intensitasnya. Sekarang kebutuhan menurut waktu, ya. Jadi kebutuhan sekarang atau kebutuhan bersifat mendesak dan harus dipenuhi saat ini. Contohnya, kalau kita sakit, kita butuh apa? Obat. Kalau kira-kira kalau tidak dikasih obat, ada nggak pengaruhnya dengan kita? Ada. Ya. Jadi itu kebutuhan sekarang yang harus dipenuhi. Terus ada kebutuhan yang akan datang, ya. Yang di masa akan datang itu ada kebutuhan yang diperuntukkan untuk masa mendatang atau tidak mendesak, ya. Contohnya seperti tabungan asuransi. Terus ada juga tabungan haji, ya kan? Itu kan untuk masa yang akan datang. Terus kebutuhan biaya sekolah, ya. Jadi itu yang dinamakan dengan kebutuhan yang akan mendatang. Kita lanjut lagi. Jenis-jenis kebutuhan menurut subjeknya, ya. Kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Yang kebutuhan individu ini pemenuhannya bersifat perorangan. Contoh, kita seorang pelajar itu membutuhkan seragam sekolah serta buku, ya kan? Terus yang sosial itu kebutuhan yang diperuntukkan oleh banyak orang atau untuk umum. Contohnya apa? Tempat ibadah. Apa? WC umum. Ada lagi? Jalan, ya kan? Sudah? Apa lagi? Jembatan, ya betul. Jadi itu kebutuhan menurut subjeknya, ya. Nah, di sini ada jenis-jenis kebutuhan menurut sifatnya, ya. Jadi kebutuhan jasmani, ya, berhubungan dengan fisik. Contoh, pakaian, makanan, dan olahraga. Terus ada kebutuhan rohani, ya kan? Yang tadi olahraga tadi kan? Kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa dan batin, rekreasi, ya. Misalkan ibadah dan hiburan. Nah, baiklah. Sekarang kita sebelum masuk ke bagian kelompok, kita biar mengkonsentrasikan, kita apa? Ice breathing dulu, ya. Siap? Silakan kalian berdiri. Ibu minta dua orang di depan bantu ibu. Ya, jadi sekarang kalian bentuk kelompok, ya, yang sudah kemarin kita buat. Silakan kalian buat kelompok, nanti ibu kasih LKPD-nya masing-masing. Silakan.
dibagi masing-masing. Kalian nanti kalau sudah dibahas dengan kelompok kalian, nanti kalian maju presentasikan, ada sesi tanya jawab ya. Nah ini silakan kalian perhatikan dulu ya. Assalamualaikum. Namaku Yudi, istriku bernama Neno, dan anakku bernama Eloka. Ini rumah kami. Kami tinggal bertiga di rumah. Hari ini kami akan ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Saya mengajak anak dan istri. Ibu aku mau beli baju itu. Baiklah nak, ambil saja. Pak, ibu akan membeli sepatu untuk lari setiap pagi agar sehat ya. Yang warna. Silakan saja Bu. Eloka, bagaimana kalau kita nonton bioskop? Ayo. Videonya ya, kira-kira apa yang kamu bisa ambil dari video tadi? Terlalu boros. Ya, siapa yang bisa jawab? Zia? Dari video itu kita bisa lihat bahwa pengeluaran mereka itu terlalu boros. Oh ya, ada yang bisa menambahkan? Gimana? Iya, si Sela. Kesia. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa produk tersebut menjadi kebiasaan boros atau menghabiskan uangnya untuk keinginan mereka, sehingga mereka tidak memiliki biaya yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Iya, betul ya. Kita beri aplaus ya. Nah, jadi kan kita tadi sudah dibahas ya. Jadi kebutuhan manusia itu bermacam-macam ya. Dari menurut sifatnya, intensitasnya ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan keinginan ya. Yang tidak penting-penting itu jangan dilakukan kalau yang pokok itu belum tercukupi. Nah, baik. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti kalian bahas. Silakan nanti ditulis namanya ya, sesuai dengan kelompoknya. Silakan dikerjakan berkelompok ya, diskusikan ya. Itunya namanya ditulis, kelompoknya itu kan ada namanya tuh, tulis nama-namanya. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Silakan dikerjakan kurang lebih 30 menit. Silakan ditulis namanya, ditulis kelompoknya ya. Namanya satu-satu. Jadi setiap kelompoknya ada 5 orang ya. Ada 4 kelompok, jadi pas 5. Ini ditulis namanya. Silakan baca itu perintahnya apa. Siapkan kertas ya, setiap itu tulis. Apa hasil suka kalian? Silakan dikerjakan ya. Buat apa kebutuhan masing-masing. Maksud apa nih? Silakan dikerjakan ya. Apa ada apa? Nah, kelihatan kok. Kan kayaknya orang Eropa. Ya. Kelihatan. Ya. Tulis langsung ya. Jawab. Nanti kamu sebutkan. Ya, oke. Coba tuh. Lihat. Kita presentasikan ya. Mulai dari
satu. Ya, silakan kelompok satu, kelompok dari Zia ya. Silakan maju ke depan. Dibacakan soalnya juga ya. Sini maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan hari ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebutuhan dan pengorbanan. Jadi tentang soal yang pertama dari kegiatan 2, soal pertama dituliskan, diskusikan kebutuhan masing-masing anggota kelompok selama 3 hari terakhir. Tulis kebutuhan yang dipenuhi selama 3 hari terakhir dan pengorbanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka yang pertama, kebutuhan yang harus dipenuhi dari kelompok kami ada 3, yaitu makanan, pendidikan, dan juga kesehatan. Dan untuk memenuhi kebutuhan, tentu saja perlu membutuhkan pengorbanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu, pengorbanan untuk memenuhi kebutuhannya adalah yang pertama, mengurangi waktu tidur untuk belajar, dan kedua, menghemat uang untuk makanan yang sehat. Lalu, yang nomor 2, bandingkan kebutuhan masing-masing anggota. Mengapa terjadi perbedaan kebutuhan dalam kelompok? Apa faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan? Maka jawaban kami yang nomor 2 adalah perbandingan masing-masing anggota. Fokus pada kebutuhan dasar dan pendidikan, prioritas utamanya adalah memastikan asupan makanan yang baik dan cukup waktu untuk belajar yang mengharuskan mereka mengorbankan waktu tidur dan pengeluaran untuk makanan yang lebih ekonomis. Dan penyebab perbedaan kebutuhan tersebut adalah tahap kehidupan dan prioritas pribadi. Setiap individu berada dalam tahap kehidupan yang berbeda dan memiliki prioritas yang bervariasi. Misalnya, seseorang yang baru saja memulai karir mungkin lebih fokus pada kebutuhan finansial dibandingkan dengan seseorang yang sedang mengejar pendidikan. Maka, yang terakhir adalah hasil presentasi dan diskusi. Bisa dibilang judulnya kebutuhan manusia. Tujuannya adalah menganalisis kebutuhan individu dan pengorbanan dalam kelompok serta memahami perbedaan kebutuhan. Dan kesimpulannya adalah pengorbanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan diambil dari kalimat butuh yang artinya merupakan suatu kebutuhan yang menuntut adanya pemenuhan. Baiklah, sekian saja hasil presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan kalau ada kelompok lain yang mau tanya kepada kelompok 1. Ya, si Fauzan, kelompok. Fauzan bertanya. Apa yang terjadi jika kebutuhan primer tidak terpenuhi? Apakah ada beberapa faktor yang bisa terjadi? Apakah ada beberapa faktor yang menjadikan kebutuhan primer itu tidak terpenuhi? Baik. Ya. Ya, diulangi dulu. Apa yang terjadi jika kebutuhan primer tidak terpenuhi? Apakah ada beberapa faktor yang menjadikan kebutuhan primer itu tidak terpenuhi? Oh ya. Baiklah, terima kasih pertanyaannya, akan coba kami jawab. Jadi berdasarkan pertanyaan dari Fauzan tadi, kebutuhan primer ya, kebutuhan primer jika tidak dibutuhi itu pasti Dipenuhi. tidak dipenuhi Ya. ya pastinya akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Seperti yang kita tahu, contoh-contoh kebutuhan primer itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya. Dan menurut logis, jika semisalnya kita tidak makan, pastinya akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Apakah benar? Dan faktor-faktornya mungkin tidak bisa terpenuhinya kebutuhan primer itu mungkin ya faktor pendapatan seperti finansial yang mempengaruhi untuk seperti membeli makanan yang ekonomis dan lain-lain sebagainya. Apakah jawaban saya bisa diterima? Baik. Jawaban dari Zian Data sangat baik. Jadi saya Ya. Kira-kira sudah benar ya? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan duduk kembali. Jadi untuk presentasi cukupkan sampai sini ya. Nah, ini kita simpulkan sama-sama ya. Jadi kesimpulannya hasil diskusi ini, jadi setiap
jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor usia, latar belakang, dan kondisi hidup. Jadi untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup, kita seringkali perlu mengorbankan sesuatu seperti waktu, uang, atau kenyamanan. Ya, jadi itulah kesimpulannya dari diskusi ini. Baik, sekarang kita untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu bagikan proses ya. Nanti kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan. Ya, sudah? Kerjakan. Buka waktu ya, 5 menit. Ya, kalau sudah dikumpulkan. Sudah ya? Kumpulkan. Ya, sudah kumpulkan ya. Sudah ya? Ini kelompok nih sudah. Ya, pakai panik. Sudah semua? Baik, sekarang kita ini ya, Ibu kasih refleksi apa pemahaman kamu ya dari pembelajaran ini. Silakan kalian tulis ya, refleksikan diri kamu. Silakan tulis, nanti dikumpul ya. Ya, kita jawab bersama lah ya. Langsung tulis. PDA tidak kelompok. Dari siapa kamu minta bantuan untuk materi ini? Atau pembelajaran hari ini ya. Berapa nilai? 4,5. Ya. Sudah. Ya, kalau sudah, silakan dikumpul lagi. Sudah diisi kan? Refleksinya? Ya, silakan dikumpul. Aku di Palembang aja pernah beli tiko labu buat ini ya. Tapi labuku gemas sekali. Baik ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai sini. Nanti kalian buka-buka buku ya. Buka buku paket kalian. Kalian baca. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang keberagaman lingkungan sekitar ya. Mungkin pelajaran kita sampai sini. Cukupkan, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.